mungkin saya langsung masuk ke paparan, ya, di mana pertama kali yang tetap harus kita ingat bahwa virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini memang virus yang gampang sekali menular, cepat sekali penyebarannya, sehingga mau tidak mau kita tidak boleh sedikit pun menganggap enteng, apalagi dengan temuan varian dari Inggris, ya, yang tentu saja harus menjadi concern kita semua. Ya. Virus SARS-CoV-2 adalah virus RNA yang tergolong paling besar dalam keluarga virus corona. Jadi keluarga virus corona itu banyak, ya. Beberapa sudah menjadi wabah seperti SARS, kemudian MERS, dan sekarang SARS-CoV-2. Dan kebetulan virus SARS-CoV-2 ini yang paling besar, ya. Dan kemudian yang juga harus diperhatikan, cara penularannya adalah seperti yang kita tahu melalui droplet. Jadi sangat mudah melalui butiran air, ya, yang bisa terjadi kalau kita bicara dan seterusnya. Jadi penularannya antar manusia, ya, dan sangat mudah. Dan kemudian daya tularnya sangat tinggi, 20 kali dibanding SARS, ya. Kalau mungkin ada yang sebagian masih ingat waktu SARS kejadian di tahun 2000-an, ya, sempat membuat beberapa negara juga berhenti kegiatan ekonominya, yang ini 20 kali, ya. Dan satu lagi, virus ini mudah beradaptasi dengan host. Nah, karena mudah beradaptasi dengan host, ya, dan virus itu hanya bisa hidup kalau ada hostnya. Nah, maka terjadilah mutasi, ya. Mutasi itu terjadi karena adaptasi dari virus itu terhadap host. Dan kemudian proses mutasi dan adaptasi itu terjadi baik dari host ke host, ya, dari orang ke orang, kemudian akhirnya juga lintas etnisitas, ya, dari satu etnis ke etnis lain, dan akhirnya dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Jadi kalau dilihat begitu mudahnya penyebaran ini. Nah, pada saat ini seperti kita tahu sudah disampaikan oleh pihak Inggris mengenai varian baru, ya. Namanya memang mungkin masih terlalu panjang, ya. Jadi varian under investigation 2020-12-01, 1 Desember 2020. Mungkin untuk mudahnya Mas Wiryo, kita sebut saja SARS-CoV-2 yang varian Inggris, ya. Nah, sebenarnya pertama kali varian ini diketemukan di Inggris sudah 20 September, jadi hampir akhir September 2020. Dan per 13 Desember, sudah lebih dari 1.100 kasus yang terdeteksi di Inggris Raya, ya. Dan kemudian peningkatannya itu begitu cepat, ya, sehingga kalau kita lihat di bulan November dan terutama bulan Desember terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga di Inggris bagian tenggara yang paling banyak terdampak, dari seluruh isolat virus yang berhasil ditemukan dari pemeriksaan sampel, 50%-nya mengandung varian ini, ya. Jadi sudah sangat masif di Inggris. Nah, kemudian kenapa bisa ditemukan di Inggris, ya? Atau kenapa munculnya di Inggris? Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan, ya. Inggris itu adalah salah satu negara yang punya monitoring dan surveillance genomik dan molekuler yang mungkin terbaik di dunia. Karena itu mereka bisa mendeteksi bahwa ada mutasi yang ternyata bisa menyebabkan penularan yang lebih cepat. Jadi yang sudah terlihat di Inggris, penularannya terbukti lebih cepat, tetapi belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan tingkat keparahan yang lebih, ya. Jadi tidak membuat penyakitnya menjadi lebih berat dan juga tidak menambah tingkat kematian, ya. Jadi masih fokus pada kemudahan untuk menyebarnya tadi. Tapi kita tentu tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara penyebaran virus SARS-CoV-2 ini, berarti kan langsung terkena kepada orang-orang yang berpotensi seperti komorbid maupun orang tua. Jadi kita tetap intinya harus berhati-hati. Nah, kemudian seperti apa kira-kira mutasi yang terjadi ini? Kita ingat beberapa saat yang lalu kita juga pernah dihebohkan dengan varian D614G, yang waktu itu dari lapangannya tidak terbukti menimbulkan penyebaran yang lebih cepat
demikian juga keparahan dan kematian. Nah, jadi bedanya yang sekarang ini ternyata memang dilihat dari data penyebarannya memang lebih cepat. Dan salah satu yang dipengaruhi oleh virus atau varian ini adalah dia dalam tanda petik menyerang bagian yang disebut sebagai receptor binding domain. Ya. Nah ini tentunya agak beda karena yang D614G tidak menyerang RBD tersebut. Ya. Nah kemudian selain Inggris ternyata ada kasus yang mirip ditemukan di Afrika Selatan dan Australia. Ya. Mirip dalam pengertian tidak sama persis, tidak identik, tetapi punya penularan yang lebih cepat. Ya. Dan satu lagi dampak dari adanya varian ini adalah pada pemeriksaan PCR. Ya. Jadi mesin PCR itu salah satunya dia mendeteksi gene S, ya, spike. Nah, kalau dia mesin PCR-nya, diagnostiknya menargetkan gene S, maka ada kemungkinan ada gangguan akurasi, ya, dengan adanya varian ini. Ya, boleh dilanjutkan, ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa varian ini menimbulkan penyebaran lebih cepat. Nah di Inggris misalkan kalau kita lihat grafiknya yang sebelah kanan terjadi kenaikan ya dan saat ini posisi Inggris R-nya itu lebih dari 1. Artinya kalau satu orang membawa virus dia akan menyebarkan ke lebih dari 1 orang ya. Padahal target kita kan harus 1 orang atau tidak ada yang ditularkan. Ya. Jadi terjadi peningkatan ya. Kemudian data berikutnya bisa disampaikan lanjut. Ini menunjukkan bahwa di daerah Inggris Tenggara, ya, jadi termasuk London di situ, terjadi peningkatan kasus harian yang jauh lebih cepat dibandingkan kasus nasional se-Inggris. Ya. Jadi memang varian ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus harian lebih cepat. Ya, lanjut. Nah, satu lagi juga setelah dilihat sampel-sampel positif, ya, yang terjadi di Inggris di awal bulan Desember, ternyata mayoritas di London bahkan sampai 60% itu sudah mengandung varian tersebut. Jadi memang varian baru ini harus benar-benar diwaspadai. Ya. Lanjut. Nah, kita melihat beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, begitu banyak negara yang mulai membatasi atau melarang ya pergerakan orang dari Inggris ke negaranya. Nah, kemudian ada negara seperti China yang kemudian memberi perlakuan khusus kepada orang dari Inggris yang datang dengan karantina lebih lama, atau Korea yang barangkali sedang mereview bagaimana syarat orang itu bisa keluar dari karantina, khusus terutama yang dari Inggris. Ya, lanjut. Nah, apa implikasinya? Ini kan topik dari talk show kita pada sore hari ini. Ya, pertama tentunya kita harus sangat waspada. Ya, dengan tingkat peningkatan kasus positif dan juga infeksi yang makin tinggi, tentunya kita harus menjaga agar varian ini tidak sampai ikut membuat keadaan menjadi lebih berat. Ya, tetapi saat ini kalau kita coba simpulkan, belum ada bukti yang menunjukkan varian ini sudah ada di Indonesia atau sudah menyebar di Indonesia. Belum ada bukti, ya, belum ada bukti. Meskipun harus diakui genomic dan molecular surveillance kita tidak secanggih seperti Inggris, ya. Nah, kalau kita lihat ada 2 negara tetangga kita yang sudah kedatangan varian ini. Yang satu adalah Australia dan kemudian baru saja itu adalah Singapura. Kasusnya 1 orang, tapi itu artinya kita sudah mulai harus lebih berhati-hati karena makin dekat dengan kita, ya. Nah, meskipun saat ini belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan peningkatan keparahan penyakit, namun bukan berarti ini pasti seperti itu, ya. Karena ini masih perlu bukti, informasi dan penelitian lebih lanjut, ya. Nah, tentunya kita harus selalu mengikuti best practice seperti yang disarankan oleh berbagai institusi, WHO dan juga European CDC, yaitu pertama memberi perhatian terhadap kinerja PCR test yang menargetkan gene S, ya, karena berarti ada kemungkinan akurasinya terganggu.
Kemudian kedua, harus dilakukan studi epidemiologi dan virologi mengenai pengaruh mutasi terhadap perubahan fungsi virus dalam hal inefektivitas dan patogenitas. Dan kemudian ini yang paling penting, kami sudah melakukan yang namanya whole genome sequencing. Namun tampaknya kita harus lebih intensif melakukan whole genome sequencing secara rutin terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan yang paling penting berbagi data, ya, baik antar negara maupun antar institusi yang melakukan whole genome sequencing di Indonesia. Dan terakhir, ya, kebetulan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dipimpin Prof. Amin Subandrio ada di bawah koordinasi Kemenristek BRIN. Kami sudah melakukan pemetaan SARS-CoV-2 dari 1.000 sampel klinis dari berbagai daerah, ya. Dan harapannya kita bisa memahami distribusi dan pola penyebaran virus serta mendeteksi tadi kemungkinan varian tersebut barangkali sudah muncul di Indonesia. Nah, itu harus dilakukan surveillance yang lebih ketat. Dan kami juga tentunya akan bekerja sama dengan universitas maupun lembaga lain yang selama ini juga melakukan whole genome sequencing. Dengan satu catatan, kita harus semua berbagi data, berbagi informasi, sharing data. Tidak boleh ada yang disembunyikan, karena ini kita berhadapan dengan musuh dalam tanda petik yang tidak kelihatan. Dan ternyata juga belum kita kenal sepenuhnya. Jadi penting sekali untuk kita meningkatkan yang namanya molecular dan genomic surveillance. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Wiryo. Baik, Prof, langsung Prof, karena kita kan belum tahu tingkat keganasan dari virus ini, Prof, ya. Yang kita ketahui bahwa mutasi virus ini penularan yang lebih cepat. Nah, apakah ada potensi bahwa virus ini juga meningkatkan keganasan ya virus ini sehingga meningkatkan kematian yang begitu banyak? Sampai saat ini belum ada bukti, ya. Saya menggunakan kata belum di sini, bukan kata tidak. Jadi artinya kita tetap harus waspada sekali. Tapi sampai saat ini memang belum ada bukti mengenai tingkat keganasan penyakit akibat virus ini dan juga tingkat kematian yang terjadi.